Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, dimanapun Anda berada, tetap di my channel, Agus Fadilah Channel ya, yang beralamat di Desa Wonokromo, Dusun Sumber, Kecamatan Kundang, Kabupaten Tulungagung. Baik, untuk itu sebelumnya silahkan tekan subscribe, bunyikan lonceng, tekan like, tinggalkan pesan di kolom komentar untuk menambah kesempurnaan video-video saya, dan jangan lupa share untuk berbagi pengalaman. Baik, pada kali ini di depan saya ini ya, ini sudah saya tunjuk memakai sederhana saja ya, tidak perlu kita memakai penjelasan atau media yang berlebihan ya, cukup hanya gambar dengan petunjuk penggaris seperti ini ya. Saya rasa penjelasannya ini lebih teliti dan mudah-mudahan ini dapat diterima dengan baik ya. Baik, terima kasih. Pada kali ini bagaimana kita akan bahas ya yang ada di gambar ini, yaitu mengenai tentang virus ya. Ini muncul hama baru atau virus baru yang ditemukan di Cina ya, yang mungkin beberapa tahun yang lalu sudah pernah muncul, tapi mewabahnya ini juga baru-baru saja. Nah, ini sebetulnya kalau kita mengetahui cerita tentang virus ini, ya itu sebetulnya mewabahnya sudah lama, sejak perang yang muncul di Korea. Ya entah, kurang tahu ya, dilansir dari beberapa media sosial menurut cerita ya. Nah, dan ini belum diketemukan bagaimana cara penyembuhan dan penanganan virus seperti ini ya. Jadi sementara ini karena mewabahnya muncul di Cina, baru di Cina. Nah, ini makanya perlu kita ulas di sini. Nah, apa hantavirus itulah? Hantavirus ini disebabkan karena apa? Penyebabnya adalah kita berhubungan erat dengan hewan pengerat seperti tikus ya, mencit ataupun apapun ya. Jadi penyebabnya ini adalah karena kotoran atau air kencingnya hewan pengerat ya, ini menyebabkan kita bisa terinfeksi atau terkena virus atau hantavirus seperti ini, yang sekarang belum jelas diketahui munculnya ya, bahkan pengobatannya bagaimana ini belum muncul. Lah, bagaimana dengan teman-teman peternak seperti peternak hewan pengerat seperti tikus atau mencit atau marmut atau kelinci? Soalnya yang diperdebatkan, hantavirus itu muncul disebabkan karena yaitu kita terinfeksi karena berhubungan dengan, langsung bersinggungan dengan kotoran serta air kencing hewan tersebut. Lah, ini munculnya bagaimana juga belum diketahui jelas ya. Jadi dilansir dari beberapa media yang setelah saya baca ya, setelah kita ulas, nah solusinya apa dan bagaimana ya. Tetap tenang ya, karena hantavirus ini terdapat gejala-gejala yang kita baca, yaitu mengenai nyeri, demam, terutama ini yang diserang adalah pencernaan ya. Jadi pencernaan ini pun terserang kalau kena virus ini ya, disebabkan pusing-pusing, mual, muntah. Nah, ini merasakan yaitu panas 7-8 hari dipadukan dengan rasa mual, muntah. Lah, ini yang saya baca menurut media sosial seperti itu. Lah, makanya di sini kita ulas ya. Makanya kita tetap harus tenang. Bagi para teman-teman peternak semua, diharapkan jangan langsung digebyah uyah istilahnya ya, jangan diambil secara mentah, ditelan mentah-mentah berita tersebut ya. Makanya kita harus betul-betul bertukar solusi ya. Jadi punya hewan pengerat seperti mencit, terus akhirnya karena takut kena virus ini langsung dijual atau mungkin dibunuh, disembelih ataupun apa, jangan. Tetap kita harus mengikuti prosedur yang ada ya. Walaupun sudah dikenali bagaimana gejala yang terkena serangan hantavirus ini, makanya kita tetap harus tenang ya. Jadi hantavirus ini kan membran selnya ini banyak, seperti membran sel yang kecil-kecil ini
Ini adalah virus yang sangat membahayakan ya. Ini bisa bertahan kalau menurut orang Cina yang terkena hantavirus ini bertahan paling tidak itu 3 jam. Nah, ini sangat menakutkan. Nah, makanya berita yang belum pasti itu kita harus betul-betul menyelidiki ya. Karena bagaimanapun seperti teman-teman peternak seperti kelinci itu kan juga termasuk hewan pengerat juga. Ya, di dunia pertanian yang dianggap hama selain tikus, marmut, tupai, kelinci itu di dunia pertanian atau perkebunan sebetulnya disebut hama ya. Tapi karena mungkin perkembangan zaman teknologi, makanya hama tersebut itu bagaimana bisa menguntungkan kita, jangan sampai merugikan kita, kan seperti itu. Nah, tikus pun sebetulnya kalau kita bisa mengelola atau istilahnya menangani secara pasti, sebetulnya bisa menjadi pundi-pundi rupiah ya. Seperti ya kita lihat tikusnya seperti mencet atau tikus putih ataupun apa, itu selain bisa dijadikan obat, bisa menghasilkan pundi-pundi rupiah juga. Nah, untuk para teman-teman peternak yang termasuk bersinggungan dengan hewan pengerat ya, solusi yang terbaik adalah yang pertama adalah bagaimana kita memperlakukan ternak kita. Ya, walaupun muncul virus-virus seperti hantavirus ini, sebetulnya tidak ada yang perlu kita takutkan. Karena semua tetap ada solusi. Ya. Jadi virus yang saya tunjukkan di sini ya, yang membran selnya banyak ini dengan dinding-dinding yang tebal. Ini sebetulnya ini ada dinding sel di sini ini ya. Nah, ini kita juga mempelajari. Ya, insya Allah kalau memang suatu saat ada waktu, saya juga akan berkonsultasi dengan pakar biologi atau ahli laboratorium atau mungkin biologi yang jelas, yang lebih tahu tentang virus-virus pembuatan bakteri itu ahli biologi biasanya, atau mungkin guru biologi, atau ya yang bersinggungan dengan istilahnya eksperimen laborat itu yang bersinggungan dengan virus-virus itu biasanya lebih pandai, lebih bisa menjelaskan dan bisa diterima. Nah, jadi pada saat ini walaupun saya bukan dari pegawai laborat atau pegawai kesehatan ya, tapi yang jelas saya hanya bisa memberi solusi kepada teman-teman peternak semua, terutama yang bersinggungan dengan hewan pengerat. Tetap tenang, jadi tidak perlu panik semua ya. Seperti mewabahnya corona, lah ini kan semua panik ya, pakai masker dan sebagainya. Ya, tetap kita dengan munculnya virus ini tetap kita mengantisipasi ya. Kita jaga kebersihan kandang kita ya. Ya, kita ikuti prosedurnya. Yang paling aman ketika membersihkan kandang, yang terpenting setelah itu kita cuci tangan. Ya. Jadi kalaupun kita misalkan tergigit oleh hewan pengerat seperti ini, apakah mungkin terkena virus seperti ini? Ya, wallahu alam. Belum ada catatan di kesehatan di Cina sana atau dunia ya, mungkin ya yang saya kurang tahu juga ya. Belum ada catatan kalau tergigit hewan pengerat terkena virus ini belum pernah ada catatan seperti itu ya. Tapi yang jelas virus ini sebetulnya munculnya sudah lama, tapi karena terisolasi waktu mungkin menurut media sosial ini kemarin Korea Selatan ya, Korea Selatan atau Korea apa itu ya, ini virus itu sebetulnya sudah lama muncul, akhirnya terisolasi ya, akhirnya muncul baru lagi di Cina ya, namanya hantavirus. Nah, ini yang sangat perlu kita pelajari ya pemirsa ya, terutama para teman-teman peternak hewan pengerat. Nah, ini khususnya ya penghobi hewan pengerat ya. Jadi kalaupun ada orang yang fanatik ya, paling tidak kita bisa menjelaskan ke mereka perlakuannya bagaimana, mengikuti prosedur sambil kita menanti kebijakan dari Kemenkes atau apapun tentang adanya virus ini ya. Jadi belum di Indonesia sendiri mungkin belum ada catatan khusus ya seperti virus ini bagaimana tindak lanjutnya. Ini kan belum, hantavirus ini kan belum ada. Yang sementara mewabah kan ini masih corona lah, makanya COVID-19 ini belum tuntas lah muncul virus ini lah, makanya kita menanti lebih lanjut bagaimana nanti solusinya ya. Jadi di samping ini ya seperti tikus,
Nah, yang sangat membahayakan seperti tikus liar itu seperti ini. Ini memang sangat memang ini tikus liar yang tidak terawat, jadi makanannya ya ala kadarnya ya, seperti bangkai dan lain sebagainya. Ini nih, seperti tikus hutan atau tikus got atau tikus apa di pertanian. Lah ini yang membahayakan ya seperti ini, tikus hitam ya, bulunya agak tebal dan lain sebagainya ya. Ekornya ini mungkin bersisik agak lebih panjang lah. Kalau mencit atau tikus putih itu biasanya ya digunakan untuk makanan ternak-ternak atau mungkin diternakkan ya. Jadi ya kurang tahu ya bagaimana solusinya tentang tikus atau mencit ini, kurang tahu ya. Tapi yang jelas kita tetap mengikuti prosedur yang benar ya. Kalau mungkin penjelasan saya kurang jelas, ini bisa ditanyakan di pakar kesehatan atau pakar laboratorium yang menyelidiki tentang virus dan apa penyebabnya, itu bisa lebih jelas. Dan terima kasih pemirsa telah mengikuti video saya. Ada kurang lebihnya penjelasannya mohon maaf, dan terima kasih telah mengikuti video saya dan ikuti video saya selanjutnya. Dan terima kasih, ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.